Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Saya Rizky Darul Paddi dari Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Kelas karyawan ingin menjelaskan tentang rangka dasar ajaran Islam. Rangka dasar ajaran Islam sangat terkait erat dengan tujuan ajaran Islam. Secara umum, tujuan pengajaran Islam atau pendidikan agama Islam, khususnya di perguruan tinggi, adalah membina mahasiswa agar mampu memahami, menghayati, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi insan muslim yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang berakhlak mulia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kerangka dasar ajaran Islam meliputi 3 konsep kajian pokok, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. 3 kerangka dasar ajaran Islam ini sering juga disebut dengan 3 ruang lingkup pokok ajaran Islam atau trilogi ajaran Islam. Jika dikembalikan pada konsep dasarnya, 3 kerangka dasar Islam di atas berasal dari 3 konsep dasar Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiga konsep dasar Islam ini didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini menceritakan dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu, Jibril bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ketiga konsep tersebut. Yang pertama, tentang konsep iman yang dijawab oleh Nabi dengan rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadarnya. Lalu Jibril bertanya tentang Islam yang dijawab dengan rukun Islam yang 5. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kemudian Jibril bertanya tentang konsep ihsan yang dijawab dengan rukun ihsan, yaitu menyembah kepada Allah seolah-olah melihatnya, dan jika tidak bisa melihat Allah, harus diyakini bahwa dia selalu melihatnya. Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa rukun atau kerangka dasar ajaran Islam itu ada 3, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dari 3 konsep dasar ini, para ulama mengembangkannya menjadi 3 konsep kajian. Konsep iman melahirkan konsep kajian akidah. Konsep Islam melahirkan konsep kajian syariah. Dan konsep ihsan melahirkan konsep kajian akhlak. Penjelasan ketiga konsep kajian ini dapat dilihat dari yang pertama, akidah. Secara etimologis, akidah berarti ikatan, sangkutan, keyakinan. Akidah secara teknis juga berarti keyakinan atau iman. Dengan demikian, akidah merupakan asas tempat mendirikan seluruh bangunan ajaran Islam dan menjadi sangkutan semua hal dalam Islam. Akidah juga merupakan sistem keyakinan Islam yang mendasar seluruh aktivitas umat Islam dalam kehidupannya. Kata iman secara etimologis berarti percaya atau membenarkan dengan hati. Sedangkan menurut istilah syara', iman berarti membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, dan melakukan dengan anggota badan. Dengan pengertian ini, berarti iman tidak hanya terkait dengan pembenaran dengan hati atau sekedar meyakini adanya Allah saja. Misalnya, iman kepada Allah berarti meyakini bahwa Allah itu ada, membuktikan dengan ikrar syahadat atau mengucapkan kalimat zikir kepada Allah, dan mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dari uraian di atas dapat juga dipahami
bahwa iman hanya tertumpu pada ucapan lidah semata. Kalau iman hanya didasarkan pada ucapan lidah semata, berarti iman yang setengah-setengah atau iman yang munafik seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua dan ayat 8-9. Yang artinya di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. Sedangkan mereka tidak sadar. Iman juga tidak hanya diwujudkan dengan keyakinan hati semata. Dalam hal ini Al-Quran surat An-Naml surat ke-27 ayat 14 menegaskan, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Dan iman juga tidak dapat ditunjukkan dalam bentuk amal perbuatan semata. Kalau hal ini saja yang ditonjolkan, maka tidak ubahnya seperti perbuatan orang-orang munafik sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya atau pamer dengan sholatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Yang kedua, syariah. Secara etimologis, syariah berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Orang-orang Arab menerapkan istilah ini khususnya pada jalan setapak menuju pulang air yang setapak dan diberi tanda yang jelas terlihat mata. Adapun secara etimologis, syariah berarti semua peraturan agama yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin, baik yang ditetapkan dengan Al-Quran maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kajian syariah tertumpu pada masalah aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau masalah hukum, atau hukum ini mengatur manusia dalam berhubungan dengan Tuhannya dan dalam berhubungan dengan sesamanya. Kedua hubungan manusia inilah yang merupakan ruang lingkup dari syariah Islam. Hubungan yang pertama itu kemudian disebut dengan ibadah, dan hubungan yang kedua disebut muamalah. Ibadah mengatur sebagaimana manusia bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti yang khusus, ibadah terwujud dalam rukun Islam yang 5, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji bagi yang mampu. Dengan demikian, jelaslah bahwa kajian syariah lebih tertumpu pada pengamalan konsep dasar Islam yang terbuat dalam akidah. Pengamalan inilah yang dalam Al-Quran disebutkan dengan al-a'mal as-salihah, amal-amal soleh. Jika akidah merupakan konsep kajian terhadap iman, maka syariah merupakan konsep kajian terhadap Islam. Islam yang dimaksud di sini adalah Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab sebagaimana yang diungkap di atas. Yang ketiga, akhlak. Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab al-akhlaq yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Dari pengertian di atas, jelaslah bahwa kajian akhlak adalah tingkah laku manusia
atau tepatnya nilai-nilai tingkah lakunya yang bisa bernilai baik atau sebaliknya bernilai buruk. Yang dinilai di sini adalah tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan Tuhannya, yakni dalam melakukan ibadah, dalam berhubungan dengan sesamanya, yakni dalam muamalah atau dalam melakukan hubungan sosial antara manusia. Dalam berhubungan dengan makhluk hidup yang lain seperti binatang dan tumbuhan, serta dalam berhubungan dengan lingkungan atau benda-benda mati yang juga merupakan makhluk Tuhan. Secara singkat, hubungan akhlak ini terbagi menjadi dua, yaitu akhlak kepada Khalik, Allah Sang Pencipta, dan akhlak kepada makhluk. Akhlak merupakan konsep kajian terhadap ihsan. Ihsan merupakan ajaran tentang penghayatan akan hadirnya Tuhan dalam hidup melalui penghayatan diri yang sedang menghadap dan berada di depan Tuhan ketika beribadah. Ihsan juga merupakan suatu pendidikan atau latihan untuk mencapai kesempurnaan Islam dalam arti sepenuhnya. Sehingga ihsan merupakan puncak tertinggi dari keislaman seseorang. Ihsan ini baru tercapai kalau sudah dilalui dua tahapan sebelumnya, yaitu iman dan Islam. Seorang yang mencapai predikat ihsan ini dan disebut muhsin, dalam kehidupan sehari-hari ihsan tercermin dalam bentuk akhlak yang mulia. Inilah yang menjadi misi utama diutusnya Nabi SAW ke dunia. Seperti yang ditegaskan dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun demikian, ketiganya dapat dibedakan satu sama lain. Akidah sebagai konsep atau sistem keyakinan yang berbuatan elemen-elemen dasar iman, menggambarkan sumber dan hakikat perbedaan agama. Syariah sebagai konsep atau sistem hukum berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama, sedangkan akhlak sebagai sistem nilai etika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh agama. Oleh karena itu, ketiga kerangka dan dasar tersebut harus terintegrasi dalam diri seorang muslim. Integrasi ketiga komponen tersebut dalam ajaran Islam ibarat sebuah pohon. Akarnya adalah akidah, sementara batang, dahan, dan daunnya adalah syariah, sedangkan buahnya adalah akhlak. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.